wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dalam kesempatan ini sangat bahagia sekali diberikan kesempatan untuk menguraikan, mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan selama kurang lebih mungkin 2 bulan ke belakang ya, di salah-salah sekitar bulan Agustus atau September. Penelitian yang saya lakukan mengambil judul yaitu upaya meningkatkan kemampuan guru melalui coaching dalam menerapkan visible thinking routine di luar kelas. Ini merupakan sebuah penelitian tindakan kelas di SD Alam Sacika Bandung. Kenapa kemudian saya mengambil judul penelitian ini? Pertama karena memang dari segi background kami, yaitu sekolah alam yang pada tahun ini adalah tahun kedua. Jadi alhamdulillah saya mendirikan sebuah sekolah alam di daerah Bandung Barat. Ini adalah tahun kedua pendirian sekolah alam, yang siswanya juga belum terlalu banyak, gitu ya, baru 17 siswa dengan 3 guru. Dan yang menjadi ciri khas dari pembelajaran sekolah alam, sebagaimana kita tahu, itu adalah pembelajaran yang kegiatannya berada di alam. Tidak hanya menggunakan kelas sebagai tempat belajar, tetapi menggunakan alam sebagai media belajar, menjadikan alam ataupun luar kelas sebagai sarana fasilitas belajar juga. Gitu. Sehingga pembelajaran ini adalah pembelajaran yang membedakan sekolah alam dengan sekolah yang lainnya. Kenapa kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan di alam ini? Salah satunya adalah bahwa ketika siswa melakukan ataupun mengalami langsung pembelajaran di luar kelas, gitu ya, anak-anak langsung mengalami dan menyaksikan bagaimana benda-benda konkret itu mereka lihat, gitu ya, mereka mengamati fenomena alam yang luar biasa, gitu ya, di alam yang bisa langsung mereka amati secara langsung dan dekat. Selain itu juga siswa akan lebih antusias belajar karena memang ruang geraknya yang lebih luas, gitu ya, dan kesempatan mengamati objek pembelajaran yang lebih beragam. Itu yang menjadikan sebetulnya kekhasan sekolah alam pembelajaran di luar ini sangat perlu dimaksimalkan, gitu ya, dimaksimalkan dalam hal proses pembelajarannya. Nah, kemudian karena proses pembelajaran di alam ini, maka sebetulnya ini juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa atau membangun budaya berpikir. Kenapa? Karena fenomena-fenomena alam yang bisa disaksikan oleh anak itu akan sangat sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Sebaiknya anak itu diberikan kemampuan untuk memiliki rasa keingintahuan yang tinggi itu kemudian distimulasi oleh para guru. Kita menstimulasi, kita merangsang siswa untuk bisa mengamati apa di balik peristiwa alam, apa yang mereka amati itu, apa sih yang sedang terjadi, gitu ya, itu bisa akan optimal pembelajaran dalam hal membangun budaya berpikir ketika memang gurunya juga mampu menstimulasi proses pembelajaran itu. Dan keterampilan berpikir ini salah satunya bisa dilakukan menggunakan salah satu tools, gitu ya, salah satu tools ataupun rutinitas visible thinking routine, gitu. Itu adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk kemudian proses berpikir itu menjadi terlihat. Itu toolsnya yang bisa dilakukan adalah visible thinking routine. Namun pada saat itu kita melakukan pelatihan, ya, pembekalan tentang teaching thinking, bagaimana guru mengajarkan berpikir kepada bagaimana cara guru mengajarkan berpikir kepada siswa. Jadi ada ketika pelatihan itu kemudian disampaikan menggunakan visible thinking routine, kemudian termasuk juga menggunakan strategi-strategi yang lain, gitu ya. Setelah itu kemudian guru mempraktekkan bagaimana mengajarkan berpikir kepada siswa di luar kelas. Hanya sesuai dengan panduan dari National College for Teaching and Learning Leadership itu bahwa
perlu adanya bantuan dari bantuan secara profesional gitu ya untuk memberikan masukan-masukan kepada guru yang mengalami kendala pembelajaran di lapangan. Nah, akhirnya termasuk salah satunya juga di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ya. Nah, itu adalah tentang pentingnya melakukan pembinaan gitu ya, melakukan peningkatan kualitas kompetensi guru. Salah satunya adalah menggunakan coaching. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi dilakukanlah penelitian dengan tujuan yaitu untuk mengetahui apakah metode coaching yang dilakukan ini adalah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan visible thinking routine di kelas. Kemudian juga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode coaching ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan visible thinking routine di kelas. Pertanyaannya, ini berarti apakah metode coaching dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan visible thinking routine di kelas? Kemudian yang kedua, bagaimana metode coaching dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan visible thinking routine di kelas? Metode penelitian yang dilakukan oleh kami yaitu penelitian tindakan kelas, model Chemis dan McTaggart, yang dilakukan dengan 2 siklus sebagaimana yang terlihat di bagian di slide ya. Pertama adalah melakukan perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian yang dilakukan yaitu pada 3 guru sekolah kami, Sekolah Alam Sancita Bandung Barat, yang kelas 1 dan kelas 2. Hanya 3 guru karena memang ini baru ya, sekolahnya baru tahun kedua dan baru ada 3 guru kelas. Teknik pengumpulan yang dilakukan, pengumpulan datanya melakukan dengan cara wawancara, kuesioner, dan pengamatan. Seperti itu. Dan apa saja aspek kemampuan guru yang diteliti? Yang pertama adalah bagaimana partisipasi dan respon guru pada saat melakukan coaching. Kemudian yang kedua juga kami memberikan kuesioner kepada para guru tentang pemahaman PPR mereka. Setelah itu kita juga mengamati penyusunan RPP PPR di kelas, dan yang kami amati juga penerapan PPR di kelas. Dan aspek kelima dari kemampuan guru yang diteliti yaitu bagaimana refleksi diri terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dan diperoleh hasil penelitian seperti ini, hasil tindakan coaching pada siklus 1, karena ada 5 aspek yang kami teliti. Yang pertama adalah respon peserta ataupun partisipasi ketika coaching berlangsung. Di tahapan pertama mereka masih agak asing ya dengan istilah coaching, walaupun merasa terbantu, tetapi respon ataupun tanggapan masih bingung ketika mereka ditanya ditanya dan harus menjawab sendiri gitu ya. Tujuan saya apa, dan mereka harus juga menjawab mereka punya masalah dan mereka sendiri yang harus mencari solusinya. Itu mereka masih ada kebingungan sehingga masih ragu ataupun tidak terlalu antusias. Maksudnya ketika diberikan pertanyaan ya mereka hanya menjawab sesuai dengan pemahaman mereka saja gitu ya, yang tidak terlalu banyak bereksplorasi. Tetapi itu juga sudah cukup baik karena ini sangat progres yang cukup baik ketika mereka bisa memahami apa yang mereka ingin capai tujuannya gitu ya. Kemudian juga mereka paham step-step, langkah-langkah yang harus mereka lakukan gitu. Itu sudah merupakan hal yang sangat membantu untuk para guru. Kemudian yang kedua dari tingkat pemahaman strategi PPR. Jadi selama coaching pun gitu ya, ketika memang kita sudah dipandu guru untuk menentukan misalnya tujuannya adalah ini, kemudian saya berikan sedikit pendalaman tentang PPR-nya sehingga mereka juga menentukan tujuan memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian setelah melakukan coaching, tingkat pemahaman strategi PPR ini saya lakukan menggunakan kuesioner. Jadi guru-guru mengisi kuesioner yang diberikan. Pemilihannya adalah
setuju sampai sangat tidak setuju gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan merancang RPP 3 di luar kelas. Ini ada awalnya di siklus pertama itu cukup, kategorinya cukup karena memang ada beberapa aspek yang mereka kurang lengkap. Misalnya dalam hal skenario pembelajaran di luar kelas. Itu skenario pembelajarannya tidak terlalu berbeda dengan di dalam kelas. Karena ada beberapa yang perlu diantisipasi di luar kelas, sehingga itu diberikan beberapa contoh gitu setelah melakukan siklus 1. Saya berikan contoh skenario pembelajarannya, saya berikan contoh implementasi dari strategi CPR-nya gitu, sehingga kemudian di RPP yang siklus yang kedua itu ada kebaikan yang sangat signifikan gitu. Kemudian yang keempat aspeknya adalah kemampuan pelaksanaan pembelajaran menggunakan VTR di luar kelas, itu ketercapaiannya cukup di awal siklus pertama. Di sini walaupun ada beberapa kendala, tetapi mereka sudah mulai fokus melaksanakan VTR hanya untuk 2 itu saja, Sitting Wonder dan Target Keluar. Kemudian kemampuan merefleksi pembelajaran, jadi kita berkumpul guru dengan peneliti, mereka memahami ataupun mengenali sebetulnya kekurangan sayanya apa gitu ya, saran untuk memperbaiki ataupun saran selanjutnya apa yang harus saya perbaiki, itu mereka di kemampuan refleksinya itu cukup paling tinggi, jadi mereka sangat tahu gitu ya bagaimana kekurangan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya. Di siklus yang kedua itu semuanya sudah di atas 75%, termasuk yang paling tinggi memang di kemampuan merefleksikan pembelajarannya. Mereka sangat terbuka dengan masukan dari teman-temannya, mereka juga sangat memahami, akhirnya malah tidak hanya kekurangan keterbatasan yang mereka miliki, mereka pun jadi memahami sebenarnya saya ternyata mampu untuk melakukan A, mereka mampu untuk melakukan B gitu ya. Itu juga sesuatu yang progres yang baik menurut saya, karena mereka tidak hanya memahami kekurangannya saja, mereka juga ternyata saya bisa ya gitu ya, sesuatu yang mereka mampu pun mereka bisa lakukan gitu ya. Untuk aspek-aspek yang lainnya, dalam tingkat partisipasi coaching juga mereka jadi lebih banyak terlibat gitu. Mereka lebih merasa antusias dan merasa senang, sangat terbantu sekali dengan dilaksanakannya dengan diberikannya pertanyaan-pertanyaan yang memacu mereka untuk menjawab sendiri gitu ya permasalahan mereka. Jadi kita hanya membimbing melalui beberapa pertanyaan yang kita berikan. Ternyata memang sumber utama perubahan dalam proses pembelajaran untuk kemudian siswa mampu meningkatkan prestasi belajarnya, mampu memiliki kemampuan yang lebih gitu ya, itu adalah yang paling utama itu adalah guru. Guru itu adalah sumber utama perubahan. Setelah melakukan proses coaching, bahkan guru kemudian menjadi tahu akar masalahnya apa, gitu. Permasalahan yang dialami oleh guru itu apa. Bahkan mereka sendiri justru menjadi aware, menjadi sadar, oh iya ternyata kondisi saya saat ini itu kemampuannya seperti ini. Dan mereka pun ternyata memiliki kemampuan untuk punya banyak opsi solusi atas permasalahan mereka sendiri. Dan ketika mereka dibimbing untuk memilih satu tindakan, memilih tindak lanjut apa yang akan mereka lakukan, mereka jadi punya kemampuan tanggung jawab yang lebih untuk menuntaskan solusi yang mereka pilih sendiri. Dan ternyata dari hasil perubahan, dari hasil penelitian ada peningkatan, dan itu sumber utama perubahannya memang dari guru. Jadi ketika kita memberikan banyak kepercayaan kepada guru, maka guru pun menjadi lebih bertanggung jawab, guru juga menjadi lebih percaya diri gitu ya. Sehingga perubahan di kelas pun dalam proses pembelajaran itu terjadi karena memang gurunya yang mau berubah. Dan ternyata dari coaching ini juga membantu guru untuk fokus pada tujuan. Karena di awal itu kan kita diarahkan guru itu untuk apa sih tujuan yang mau Anda capai gitu, sehingga mereka tahu sendiri fokus pada tujuan bahwa pembelajaran di kelas itu harus lebih baik. Mereka tahu kesalahan dalam
dalam strategi pembelajaran ataupun dalam cara pengelolaan siswa, kemudian mereka punya tujuan bahwa untuk pertemuan selanjutnya praktek PTR ini harus terimplementasikan walaupun kepada anak yang belum bisa baca dan tulis misalnya. Mereka fokus tujuannya terimplementasikan, apapun kendalanya itu bisa dilakukan. Ternyata mereka punya strategi yang lain. Oke, dilakukan pendampingan ke anak satu persatu, diberikan pertanyaan. Itu pun mereka paham gitu ya. dengan coaching tersebut. Hal yang lainnya juga mereka memiliki, mereka jadi jelas, menjadi konkret apa yang harus mereka lakukan secara langsung kepada siswa pada saat pembelajaran PTR ini. Kemudian juga tahu hal-hal yang perlu diperbaiki apa saja gitu ya. Dengan kita beri pertanyaan, mereka menjawab sendiri, mereka menjadi merefleksikan terhadap diri sendiri, hal apa sih yang harus saya perbaiki gitu. Sehingga tidak hanya hal yang diperbaiki, tetapi juga akhirnya mereka paham, oh iya saya punya kelebihan khusus gitu ya, dengan potensi dirinya. Dan dengan bimbingan tersebut, karena kemudian kebingungan mereka itu menjadi terjawab gitu ya, mereka yang keraguan-raguan itu kemudian mereka menjadi paham step by step yang harus mereka lakukan. Akhirnya ketika melaksanakan pembelajaran PTR di luar kelas, mereka menjadi lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri, memahami step by step, mengajarkan kepada siswa. Gitu. Implikasi dari pembahasan penelitian ini adalah apa yang dilakukan oleh pimpinan sekolah, oleh kami kepada guru, step-stepnya itu sangat jelas dan sangat memungkinkan untuk dilakukan coaching kepada siswa. Jadi guru bisa melakukan hal yang sama kepada siswa. Dimulai dari menentukan ketika siswa memiliki kendala-kendala tertentu, mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan grow gitu ya. Goals-nya bagaimana, kemudian realita di lapangannya bagaimana, opsi-opsinya, dan tindakan yang akan diambil, itu juga bisa dilakukan kepada siswa. Kemudian juga pimpinan sekolah dalam hal ini kita juga bisa secara rutin melakukan coaching kepada guru ataupun tidak hanya kepada guru, kepada karyawan yang lain juga ini bisa dilakukan. Ataupun bisa dengan guru yang sama, coaching bisa dilakukan untuk strategi PTR yang lainnya, karena banyak sekali tools yang lain, tools PTR yang bisa dilakukan selain dua aspek ini. Kenapa mengambil dua aspek ini? Karena mengambil contoh Seeking Wonder dan Tagopian itu untuk membuat guru fokus gitu ya, karena ada kendala mereka adalah saya bingung ketika di luar kelas saya mau pakai yang mana gitu ya, kemudian diarahkan, dibimbing mereka untuk kemudian berdiskusi apa kelemahan dan kelebihan dari setiap tools VTR yang ada gitu ya, karena banyak sekali akhirnya kemudian mereka memutuskan oke, kita ambil dua saja gitu. Itu tindakan yang jelas yang mereka akhirnya menjadi jelas juga, oh oke, kalau begitu untuk RTP selanjutnya saya melakukan dua saja dan saya akan fokus di situ. Nah, itu membantu sekali mereka dalam menentukan tindakan mereka yang lain. Itu diskusi ataupun implikasi yang bisa saya sampaikan. Pastinya karena memang dari hasil penelitian ini belum 100% ketercapaiannya gitu ya. Jadi pasti ini penelitian yang harus terus berkembang, siklusnya bisa jadi ada siklus ketiga kembali gitu ya kalau indikator keberhasilannya diperbesar, dan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lagi dan sangat memungkinkan untuk dilakukan coaching kembali gitu. Tetapi dengan hasil yang sekarang pun itu sudah terjadi ada peningkatan, dan mudah-mudahan dengan kita melakukan coaching yang konsisten kepada guru pun semakin terasah kompetensinya, kemampuannya dalam hal mempraktekkan PTR di kelasnya masing-masing. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.